Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juhaida, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pendidikan stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Yang pertama ada penggolongan sosial. Penggolongan sosial disebut juga stratifikasi sosial, berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata stratum yang berarti lapisan dan socius yang berarti masyarakat. Penggolongan sosial ini sifatnya hierarki atau vertikal dan menimbulkan adanya istilah kelas sosial atau upper class, kelas sosial menengah, middle class, dan kelas sosial bawah, lower class. Hal ini karena adanya sesuatu yang dihargai dalam masyarakat. Adapun dasar dari penggolongan sosial yaitu yang pertama kekayaan, kedua kekuasaan, dan yang ketiga pendidikan. Yang kedua tingkat pendidikan dan tingkat golongan sosial. Dalam berbagai studi, tingkat pendidikan tertinggi yang diperoleh seseorang digunakan sebagai indeks kedudukan sosialnya. Menurut penelitian, memang terdapat kolerasi yang tinggi antara kedudukan sosial seseorang dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya. Korelasi antara pendidikan dan golongan sosial antara lain terjadi oleh sebab anak golongan rendah kebanyakan tidak melanjutkan pelajarannya sampai perguruan tinggi. Orang yang termasuk golongan sosial atas beraspirasi agar anaknya menyelesaikan pendidikan tinggi, jabatan orang tua, jumlah dan sumber pendapatan daerah, tempat tinggal, tanggapan masing-masing tentang golongan sosialnya, dan lambang-lambang lain yang berkaitan dengan status sosial. Ada kaitannya dengan tingkat pendidikan anak. Pada tingkat SD belum tampak pengaruh perbedaan golongan sosial, apalagi kalau kewajiban belajar mengharuskan semua anak memasukinya. Akan tetapi pada tingkat sekolah menengah, apalagi tingkat pendidikan tinggi, lebih jelas tampak pengaruh perbedaan golongan sosial itu. Yang ketiga ada sosiometri dan sosialisasi di sekolah. Yang pertama, sosiometri adalah cara untuk mengukur tingkat keterkaitan antara orang-orang. Sekolah atau pendidikan formal adalah salah satu agen sosialisasi yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan mempengaruhi intelektual anak, kemandirian, dan tanggung jawab. Yang keempat, ada mobilitas sosial melalui pendidikan. Pada zaman dahulu, menurut S. Nasution, orang yang menyelesaikan pelajarannya pada HIS yaitu SD pada zaman Belanda mempunyai harapan menjadi pegawai dan mendapat kedudukan sosial yang terhormat, apalagi kalau ia lulus MULO, AMS atau perguruan tinggi, maka makin besarlah kesempatannya untuk mendapat kedudukan yang baik. Dengan demikian, masuk golongan sosial menengah atas. Kini pendidikan SD bahkan SMA menurutnya hampir tidak ada pengaruhnya dalam mobilitas sosial. S. Nasution berpendapat, ijazah SMA ini tidak ada artinya mencari kedudukan yang tinggi dianggap suatu syarat mobilitas sosial, bahkan bagi lulusan perguruan tinggi pun kini sudah bertambah sukar untuk memperoleh kedudukan empuk. Yang kelima, ada pendidikan menurut perbedaan sosial. Pendidikan bertujuan untuk membekali setiap anak agar masing-masing dapat maju dalam hidupnya mencapai tingkat setinggi-tingginya. Akan tetapi sekolah sendiri tidak mampu meniadakan batas-batas tingkat sosial itu. Oleh sebabnya, banyak daya-daya di luar sekolah yang memelihara atau mempertajamnya. Pada saat ini, sekolah-sekolah meneruskan cita-cita untuk menyebarluaskan ideal dan norma-norma kesamaan dan mobilitas secara verbal, di samping adanya daya-daya stratifikasi yang berlangsung terus dalam masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Di sini terdapat 2 sesi. Yang sesi pertama ada 3 pertanyaan dan sesi kedua ada 2 pertanyaan. Pada sesi pertama, yang mengajukan pertanyaan ada Saudari Dila dari kelompok 1 dengan pertanyaan apa dampak positif dan dampak negatif stratifikasi sosial, dan dijawab oleh Saudari Cici. Dampak positif dari stratifikasi sosial yaitu adanya dorongan baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang untuk mengajar ketinggalan untuk melakukan mobilitas sosial sehingga dia bisa menduduk status sosial yang pantas. Selain itu, pengaruh baik dari stratifikasi sosial adalah
Perubahan sosial menuju arah yang lebih baik dapat berlangsung lebih cepat dikarenakan telah adanya motivasi untuk memperbaiki hidup, di mana akan semakin tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun dampak negatif dari stratifikasi sosial, yang pertama, pengaruh buruk dari stratifikasi sosial ini muncul eksklusivitas, di mana eksklusivitas adalah cara pandang yang dianggap diri sendiri sebagai sosok yang terbaik dan spesial sehingga cenderung menganggap remeh orang lain. Sikap ini dapat kita lihat di mana munculnya golongan elit. Yang kedua, pengaruh buruk lainnya dari stratifikasi sosial ini adalah munculnya sikap etnosentrisme yang dipahami sebagai menggunakan kelompok sendiri dapat terjadi dalam stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. Mereka yang berada dalam stratifikasi sosial atas akan menganggap dirinya adalah kelompok yang paling baik dan menganggap rendah dan kurang bermartabat kepada mereka yang berada pada stratifikasi sosial rendah. Pertanyaan kedua dari saudari Dharma yang dari kelompok 6. Pertanyaannya yaitu, apa dampak dari stratifikasi sosial dan manfaat dari stratifikasi sosial? Yang dijawab oleh saudari Nisan Fitriani. Dampak stratifikasi sosial yang positif yaitu pemerataan pembangunan di setiap daerah yang semakin meningkat sebagai upaya untuk menghilangkan adanya kesenjangan sosial. Yang kedua, muncul sebuah kemauan dari individu dalam masyarakat untuk bersaing atau berpindah ke tingkatan yang lebih tinggi sehingga individu lebih bekerja keras untuk menghasilkan sebuah prestasi. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, konflik di antara kelas. Di masyarakat terdapat sebuah tingkatan sosial berdasarkan pendidikan, kekuasaan, dan kekayaan. Kelompok-kelompok tersebut dikenal sebagai kelas sosial. Jika terdapat sebuah perbedaan kepentingan di antara kelas sosial, maka konflik antara kelas akan muncul. Misalnya demonstrasi yang dilakukan buruh untuk menuntut kewajiban dari perusahaan. Yang kedua, konflik di antara kelompok sosial. Masyarakat yang majemuk dan beragam bisa menjadi latar belakang munculnya kelompok sosial. Beberapa kelompok sosial terbentuk berdasarkan agama, ras, suku, ideologi, atau profesi. Hal tersebut bisa memunculkan keinginan untuk menguasai kelompok sosial lainnya yang dilakukan dengan cara pemaksaan yang mengakibatkan konflik kelompok sosial. Yang ketiga, konflik antar generasi. Konflik ini bisa terjadi apabila generasi tua yang berusaha untuk mempertahankan adat serta nilai yang sudah lama berlaku dengan generasi muda yang ingin melakukan perubahan yang dilakukan secara modern. Misalnya, hilangnya sopan santun atau tidak digunakannya musyawarah sebagai cara untuk mengambil keputusan. Adapun manfaat atau fungsi dari stratifikasi sosial, yang pertama, stratifikasi sosial berfungsi untuk mengatur, menyusun, serta mengawasi hubungan antar anggota masyarakat. Stratifikasi sosial akan mengatur partisipasi individu dalam kehidupan secara menyeluruh, terlepas dari adanya tingkatan strata yang dimiliki oleh individu. Peran stratifikasi sosial adalah untuk mengatur partisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Pertanyaan ketiga dari saudari Tenri Wahdania dari kelompok 7 dengan pertanyaannya yaitu, bagaimana pandangan pendidikan jika dilihat dari perbedaan sosial, dan solusi apa yang dapat kita terapkan atau kita lakukan jika terpadu perbedaan sosial dalam lingkup pendidikan, khususnya pada tingkat sekolah dasar. Pertanyaannya dijawab oleh saudari Juhaida saya sendiri, yaitu pendidikan bertujuan untuk membekali setiap anak agar masing-masing dapat maju dalam hidupnya, mencapai tingkat yang setinggi-tingginya. Akan tetapi, sekolah sendiri tidak mampu menyediakan batas-batas tingkatan sosial itu, oleh sebab banyak daya-daya di luar sekolah yang memelihara atau mempertajamnya. Pendidikan selalu merupakan bagian dari sistem sosial, dan jika demikian hanya timbul pertanyaan, apakah sekolah harus mempertimbangkan perbedaan itu dalam kurikulumnya? Artinya memberikan pendidikan bagi setiap golongan sosial yang sesuai dengan kebutuhan golongan masing-masing sehingga dapat hidup bahagia menurut golongan masing-masing. Solusi yaitu dipilih guru-guru yang sesuai dengan golongan sosial murid yang bersangkutan.
pendiri ini didasarkan atas anggapan bahwa sekolah bagaimanapun juga tidak dapat mengubah struktur sosial dan karena itu menerimanya saja sebagai kenyataan serta menyesuaikan diri dengan kenyataan itu agar kurikulum relevan. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan sesi kedua. Yang bertanya pada sesi kedua, yang pertama yaitu Edi dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, bagaimana jika seseorang tidak memiliki ketiga golongan sosial yang Anda sebutkan tadi? Dijawab oleh saudari Nisan Fitriani. Pertama, ukuran kekayaan. Kekayaan materi atau kebendaan dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada. Barang siapa memiliki kekayaan paling banyak, mana ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan rendah. Kekayaan tersebut dapat dilihat antara lain pada bentuk tempat tinggal, benda-benda tersier yang dimilikinya, cara pakaiannya maupun kebiasaannya dalam berbelanja. Yang kedua, ukuran kekuasaan dan wewenang. Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang-orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya atau sebaliknya. Kekuasaan dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan. Ketiga, ukuran atau kriteria yang menjadi dasar pembentukan pelapisan sosial adalah ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik atau kesarjanaan atau profesi yang disandangkan oleh seseorang, misalnya dokter, insinyur, magister, dokter atau gelar profesional seperti profesor. Namun sering timbul akibat-akibat negatif dari kondisi ini yang dikuasai. Kondisi ini jika gelar-gelar yang disandang tersebut lebih dinilai tinggi daripada ilmu yang dikuasainya, sehingga banyak orang yang berusaha dengan cara-cara yang tidak benar untuk memperoleh gelar kesarjanaannya, misalnya dengan membeli skripsi, menyuap, ijazah palsu, dan seterusnya. Jadi, jika seseorang tidak memiliki salah satu dari ketiga golongan tersebut, akan dipandang rendah atau dikucilkan di lingkungannya. Pertanyaan kedua dari saudari Alfriani dari kelompok 6. Yang pertanyaannya yaitu, seperti yang kita ketahui, sosiometri adalah cara untuk mengukur tingkat keterkaitan antara orang-orang. Nah, pertanyaannya yaitu, apakah ada cara atau contoh yang dapat dilakukan untuk melakukan sosiometri tersebut? Pertanyaannya dijawab oleh saudari Reski Rotnadila. Yang pertama, seperti yang diketahui, sosiometri adalah cara untuk mengukur tingkat keterkaitan orang-orang. Nah, contoh yang bisa kita lihat pada saat pemilihan ketua kelas, di situ kita bisa memilih teman yang bisa menjadi ketua tingkat kelas dengan cara pemilihan langsung atau menggunakan angket. Karena yang pada saat memilih di situ kita bisa melihat dan mengukur bagaimana kita bisa melihat apa orang yang kita pilih itu bisa menjadi ketua kelas untuk memimpin kelas. Itulah hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.